Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Yuliawan. Saya mahasiswa MM Eksekutif Unpad Angkatan 53. Di sini saya akan presentasikan terkait analisis industri pendekatan Porter 5&1 Process, di mana saya akan mengambil perusahaan payment gateway atau lebih tepatnya Doku. Kita ketahui sekarang bahwa lebih dari 50 perusahaan telah berdiri di Indonesia untuk payment gateway ini, di mana diantaranya ada GoPay, kemudian OVO, kemudian Doku juga, kemudian juga ada Sudah Transfer, kemudian ada BitX, kemudian juga ada SPay, kemudian juga ada PSPay, dan banyak lainnya. PT Nusa Satu Inti Arta merupakan salah satu perusahaan yang dikenal dengan nama Doku, di mana perusahaan ini merupakan salah satu pelopor payment gateway di Indonesia yang berdiri tahun 2007. Dia merupakan salah satu pelopor, kemudian bergerak terus hingga sekarang, dan tahun 2012 Doku ini mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia untuk payment gateway. Seiring waktu tahun 2016 semakin bertumbuh perusahaan ini, lebih dari 20 bank kemudian bekerja sama, dan lebih dari banyak merchant yang juga bekerja sama. Kemudian juga ini tentu dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dari Doku, seperti payment yang bisa dilakukan secara online dan juga offline, seperti itu. Untuk kompetitor industri analisisnya, kita bisa lihat dari yang pertama itu Trade of New Entrants, di mana kalau kita lihat economic of scale-nya itu mendapatkan rating 3, di mana biaya pokok terus menurun karena dengan satu aplikasi saja sudah bisa mewakili hampir 80 platform yang kita layani dari Doku ini, seperti itu. Kemudian untuk diferensiasi produk ini memiliki rating 4, di mana Doku ini sangat berbeda dengan kompetitor. Doku memiliki suatu bisa memahami culture dari Indonesia, apa yang dipahami itu. Dia bisa melakukan transaksi secara online, tidak perlu visa, juga bisa dilakukan, kemudian offline juga bisa dilakukan di minimarket. Di samping itu, dia sangat paham betul, familiar dengan karakteristik budaya Indonesia, dengan sangat menyukai hal-hal yang sangat simpel juga untuk bertransaksi. Kemudian satu lagi, dia bisa mengirimkan uang lewat aplikasi Facebook dengan minimal uang itu hampir Rp1. Kemudian untuk cost advantage of independent scale-nya mendapatkan rating 3, di mana keunggulan pengetahuan teknologi yang dimiliki Doku ini merupakan salah satu penjaringan yang sangat lengkap, sehingga sangat membantu sekali perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya ke depan. Kemudian untuk regulasi pemerintah yang menghambat industri ini mendapat rating 3. Banyak sekali peraturan-peraturan yang bermunculan, diantaranya merupakan peraturan Bank Indonesia nomor 19 ini tahun 2017 juga terkait payment gateway, juga sangat berdampak. Kemudian juga PP 78 tahun 2015 yang terkait pengupahan, di mana terus meningkatnya pengupahan sangat berdampak terhadap operasional perusahaan, sehingga sektor ini juga harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Kemudian yang kedua adalah differently among existing firms. Ini sangat terdiri dari banyak pesaing, sehingga ini bisa dikatakan persaingan oligopoli. Karena seperti kita ketahui yang disebutkan di awal, terdiri dari banyak sekali, hampir 50 perusahaan yang telah bergerak di Indonesia ini untuk terkait payment gateway. Kemudian yang ketiga, ini adalah trade of substitute services, di mana produk pengganti mendapatkan rating 2, seperti itu. Kemudian yang keempat, ini bargaining power of buyer. Jumlah pembeli dalam industri ini mendapat rating 3, di mana hampir 80 juta penduduk Indonesia, sepertiganya ini kaum milenial, dan merupakan market yang sangat potensial sekali buat Doku bisa mengembangkan perusahaannya. Kemudian untuk produk standar tidak terdiferensiasi, ini ratingnya 2, di mana produk Doku mungkin sekarang sudah sangat umum, banyak sekali bermunculan perusahaan-perusahaan payment gateway yang bisa menjadi pesaing Doku ke depannya.
Kemudian untuk ancaman integrasi vertikal ke depan dan dari pembeli ini mendapat rating 2, di mana jaringan aplikasi ini bersifat tangible dan intangible juga sangat tergolong tidak mudah karena merupakan butuh teknologi juga dan biaya juga yang tidak sedikit seperti itu, sehingga ancamannya pembeli ini tergolong kecil untuk perusahaan Doku ini. Kemudian untuk yang kelima itu bargaining power of supplier, di mana jumlah pembeli dalam industri ini mendapatkan rating 3. Banyak sekali SDM IT yang bermunculan, kemudian juga jaringan teknologi yang kini bisa bergeser ke industri 5.G, di mana kalau kita ketahui sebetulnya semakin banyak pemasok di industri ini, jadi tidak perlu khawatir seperti itu. Kemudian untuk produk terdiferensiasi tinggi, ini mendapat rating 3, di mana Doku itu merupakan produk-produk yang memang standar, tapi memiliki kemampuan bisa menyesuaikan dengan culture yang ada di Indonesia. Dan ini tidak semua perusahaan payment gateway memiliki kemampuan ini. Di mana Doku pun juga sudah 12 tahun bisa di posisi seperti sekarang. Kemudian ancaman integrasi vertikal ke depan, ini mendapat rating 3 juga. Di mana untuk membangun perusahaan payment gateway ini diperlukan effort dan juga kerja keras yang sangat luar biasa, ya tidak murah. Karena diperlukan SDM IT yang memahami kebutuhan pasar, kemudian juga menyesuaikan penggunaan yang sangat efektif, dan efisiensi juga yang tingkat tinggi seperti itu. Dimanapun juga ini sangat tidak mudah bagaimana Doku bisa tumbuh besar sekarang nih dengan waktu 12 tahun seperti itu. Kemudian untuk bukan pelanggan penting pemasok, ini juga mendapat rating 3. Doku sebetulnya merupakan perusahaan yang sangat penting buat pemasok karena customernya juga sangat banyak, dan ini juga sangat berpengaruh bagi pemasok untuk bisa mensuplai kepada Doku. Kemudian yang keenam, relative power of other stakeholder. Kalau kita ketahui bahwa ada kekuatan relatif pemerintah, kita mendapatkan rating 3. Kalau kita lihat banyak sekali peraturan-peraturan baru bermunculan seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 di mana terkait praktek monopoli, kemudian juga persaingan usaha tidak sehat. Kemudian juga ada paket kebijakan ekonomi Indonesia jilid 1 sampai 16 yang mendorong industri terus berkembang. Kemudian juga ada peraturan BI terkait payment gateway yang nomor 19 tahun 2017. Kemudian juga ada penyesuaian kembali dari Bank Indonesia terkait peraturan ini tahun 2018 muncul kembali dengan penyesuaian-penyesuaian yang ada sesuaikan lingkungan yang ada saat ini. Kemudian juga ada POJK, ini terkait peraturan tentang fintech yang sangat juga berpengaruh. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 99, ini terkait praktek monopoli. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 78 peraturan pemerintah, ini terkait pengupahan, dan juga Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2013, ini terkait kebijakan upah minimum. Kemudian juga Pergub Jawa Barat, Pergub DI Jakarta, ini juga sangat berpengaruh, sehingga secara keseluruhan biaya operasional perusahaan juga bisa meningkat secara tajam jika tidak bisa diantisipasi oleh perusahaan seperti itu. Kemudian untuk organisasi buruh, ini mendapat rating 3, di mana untuk perusahaan payment gateway mungkin tidak terlalu signifikan seperti perusahaan manufaktur, sehingga organisasi buruh tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap perusahaan. Kemudian komunitas lokal ini juga mendapat rating 3. Untuk LSM mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap perusahaan karena perusahaan berdiri di pusat kota, juga tidak terlalu banyak LSM. Kemudian juga sebenarnya yang berpengaruh itu kaum milenial, di mana ini merupakan market yang sangat potensial untuk perusahaan payment gateway. Kemudian juga mendorong komunitas UMKM untuk bisa sebagai mitra bisnis yang strategis buat perusahaan Doku. Di masa depan itu buat perusahaan Doku sangat potensial sekali. Kemudian juga asosiasi, ini mendapat rating 3, di mana Asosiasi Fintech Indonesia ini banyak sekali mewakili kepentingan perusahaan fintech seperti payment gateway ini dalam menyiapkan aspirasi kepada pemerintah ataupun juga kepada stakeholder lainnya. Kemudian kelompok kepentingan khusus ini juga mendapat rating 3, seperti dari tekanan dari pemegang saham. Ini juga bisa mempengaruhi perusahaan kedepannya akan seperti apa.
Kalau kita lihat mungkin skornya bisa mencapai 3,22. Ini kita bisa lihat resumenya seperti yang ada di samping ini, bahwa trade of the entrance ini skornya mendapatkan 0,83, di mana value-nya itu sangat tinggi, high. Kemudian rivalry among existing firms ini juga skornya 1, tinggi, di mana value-nya juga high. Kemudian juga trade of substitute services ini juga sangat rendah, 0,04, low. Kemudian juga bargaining power of buyer juga ini skornya 0,27, low, sangat rendah sekali. Kemudian bargaining power of supplier juga mendapatkan skornya 0,42, ini juga low, sangat rendah. Dan juga yang terakhir, relative power of other stakeholder ini juga mendapatkan skor 0,66. Ini value-nya sangat tinggi ya, high. Sehingga disebutkan bahwa total skor ini dari keseluruhan aspek yang dianalisa mendapatkan poin 3,22, di mana industri ini, payment gateway ini, competitive environment-nya sangat high dan juga atraktif competition, sehingga banyak sekali pergeseran-pergeseran yang sangat cepat, di mana kalau ini tidak diantisipasi oleh perusahaan maka akan berdampak terhadap kemajuan dan pengembangan perusahaan yang bisa menurun seperti itu. Ini yang bisa kami sampaikan, yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.